Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas Bahasa Indonesia 9, yang beranggotakan Adelia Aisyah Febriani, Lady Natasha, Sabira Nur Faradila, dan Dika Cahya, dan Ervina Aurelia Maharani. Ingin mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Faktor Budaya Belanja Online di Kalangan Mahasiswa Arsitektur ITS Angkatan 2020 pada masa pandemi menggunakan analisis psikologi. Yang pertama, latar belakang. Pesatnya perkembangan yang terjadi dalam teknologi sebagai sebuah revolusi terjadi dalam 3 gelombang. 3 gelombang ini berawal dari teknologi dalam pertanian, lalu teknologi industri, dan yang terakhir teknologi informasi yang mendukung tumbuhnya komunikasi. Dalam teknologi informasi pasti tidak lepas dari yang namanya internet. Internet menjadi salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki setiap manusia saat ini. Pada dasarnya, setiap manusia untuk bertahan hidup butuh yang namanya konsumsi. Kebutuhan konsumsi setiap orang akan berbeda-beda. Berdasarkan hasil survei Global Web Index mencatat Indonesia memiliki tingkat pengguna e-commerce tertinggi di dunia. Laporan yang dirilis We Are Social ini menyebutkan 96% pengguna internet pernah mencari produk atau layanan untuk dibeli secara online. Seperti yang kita ketahui, belanja online adalah salah satu kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara daring. Next. Fokus, lokus, dan modus. Fokus faktor budaya belanja online untuk lokus pada mahasiswa arsitektur ITS angkatan 2020 dan modus analisis psikologi. Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui pengaruh situasi pandemi terhadap budaya belanja online. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya budaya belanja online pada masa pandemi. 3. Mencegah perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa akibat belanja online. Next. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian dapat menjadi sebuah peluang bisnis dilihat dari peningkatan frekuensi belanja online dan minat berbelanja. Yang kedua, manfaat teoritis dapat memberikan referensi kepada mahasiswa yang ingin melakukan belanja online, seperti e-commerce yang digunakan. Mahasiswa dapat menambah wawasannya mengenai maraknya budaya belanja online dan mengetahui cara menghadapinya. Untuk selanjutnya adalah tinjauan pustaka, yaitu belanja online. Dengan berbelanja online, orang tak perlu lagi keluar rumah dan berbelanja di swalayan, supermarket, plaza, butik, ataupun pasar. Seseorang cukup dapat duduk di depan komputer, atau malah sekarang bisa lewat ponsel, memilih dan memesan barang kesukaannya. Jual beli barang via internet, disebut e-commerce atau online shopping oleh Oli 2008. Untuk transaksi pada e-commerce. Pada umumnya, transaksi yang sering digunakan untuk e-commerce di Indonesia adalah dengan melakukan transfer bank. Hal ini ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Veritrans dan Daily Social yang menunjukkan bahwa transfer bank adalah metode pembayaran e-commerce oleh Prasetyo 2012-32. Untuk analisis psikologi, menurut Utami, motivasi untuk berbelanja antara lain untuk menghilangkan kesepian, menghilangkan kebosanan, menganggap berbelanja sebagai olahraga, memburu penawaran yang terbaik, memenuhi fantasi, dan menekan depresi. Untuk metode penelitiannya, melalui pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan datanya menggunakan Google Form. Lalu untuk datanya berupa kata-kata atau kalimat deskriptif mengenai frekuensi belanja online, alasan berbelanja online, jenis barang yang dibeli, dan juga e-commerce yang digunakan oleh mahasiswa arsitektur ITS angkatan 2020. Untuk hasil penelitiannya, berdasarkan kuesioner yang telah kami sebarkan, pada hasil penelitian kami kami bagi menjadi 2, yaitu keadaan sebelum pandemi dan juga ketika pandemi.
Cara ini dibuat agar memudahkan dalam menghasilkan data yang valid bagaimana responden memiliki perbedaan dalam belanja online sebelum dan ketika pandemi. Ya, berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden masih jarang melakukan belanja online, dan hanya sebagian kecil yang tidak pernah belanja online. Sedangkan saat kondisi pandemi, terjadi peningkatan pada responden yang sangat sering belanja online, dan ada pula peningkatan pada yang tidak pernah belanja online. Next. Nah, terdapat beberapa alasan setiap orang berbelanja online, antara lainnya itu barang yang mudah didapat, ditambah juga dengan promo-promo yang ditawarkan. Ada juga beberapa orang yang malas untuk pergi keluar untuk berbelanja sehingga memutuskan untuk belanja online. Untuk ketika masa pandemi, alasan orang berbelanja online kurang lebih masih sama, hanya saja ditambah dengan beberapa alasan lain seperti dilarang keluar rumah dan mencegah penyebaran virus. Next. Saat sebelum pandemi, sebagian besar responden itu melakukan belanja online sebanyak 1 kali dalam kurun waktu 1 minggu, dan sebagian lainnya itu lebih dari 2 kali. Sedangkan ketika dalam kondisi pandemi, itu terjadi peningkatan frekuensi belanja online oleh para responden. Next. Baik, untuk jenis barang yang dibeli saat sebelum pandemi, mayoritas responden yang berbelanja online itu membeli pakaian, alat elektronik, buku, dan alat tulis, hingga produk makanan dan minuman. Saat kondisi pandemi terjadi peningkatan presentasi pembelian produk makanan dan minuman secara online. Next. Nah, untuk aplikasi e-commerce yang digunakan, hampir seluruh responden itu menggunakan aplikasi Shopee, lalu diikuti dengan Tokopedia dan Grab. Pengguna aplikasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kepercayaan pengguna, voucher promo, dan bebas biaya ongkos kirim. Next. Nah, berikut faktor-faktor penyebab kebanyakan orang memilih belanja online. Yang pertama itu lebih efektif karena pengguna aplikasi untuk belanja online kini sangat mudah dan pemakainya juga menghemat waktu. Yang kedua itu kemudahan dalam akses. Akses yang saat ini sangat mendukung para mahasiswa untuk berbelanja online, yaitu dengan adanya fitur transaksi dengan pembayaran transfer. Yang ketiga itu pemenuhan kebutuhan. Kebanyakan barang yang mereka butuhkan hanya tersedia pada toko online tersebut, sehingga mereka harus membelinya melalui aplikasi belanja online. Yang keempat itu pemilihan e-commerce. E-commerce yang memiliki banyak diskon dan juga memiliki banyak voucher belanja sangat mempengaruhi keputusan para mahasiswa dalam memilih e-commerce. Next. Jadi dari sini dapat kita simpulkan, berdasarkan hasil dari penelitian yang kami lakukan, dapat kami ambil kesimpulan bahwa aktivitas belanja online di kalangan mahasiswa arsitektur ITS 2020 selama pandemi mengalami peningkatan karena faktor tertentu yang mengharuskan mereka membeli produk melalui aplikasi belanja online. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan aktivitas belanja online ini juga digunakan sebagai pemenuhan rasa emosional dari diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, aktivitas belanja online ini diharapkan tidak menjadi budaya yang dapat memperburuk keadaan psikologis dengan sifat konsumtifnya tersebut. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.